Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan komentar di www.ainewstvmobile.com. Kita sudah masuk di segmen terakhir di Talk to News pada malam hari ini. Kami hadirkan terlebih dahulu informasi grafis begitu ya terkait dengan dampak kebakaran hutan di 2015 dan juga kerugian terdampak kebakaran hutan di tahun 2015. Mungkin ini juga bisa menjadi sisi lain yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum begitu ya sebelum memutuskan sesuatu terhadap para pembakar hutan. Kita lihat dampak kebakaran hutan dan lahan, 24 orang meninggal dunia, kemudian juga lebih dari 600.000 jiwa menderita ISPA, dan kemudian juga lebih dari 60 jiwa terpapar asap, ya, dan juga 61 juta hektar hutan dan lahan terbakar. Ya, dan selanjutnya kami juga berikan informasi terkait dengan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2015, yaitu sebesar 221 triliun rupiah. Kebakaran hutan dan lahan menghambat laju pembangunan. Ya, berdasarkan data dari Bappenas, dan juga 720 miliar rupiah untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Dan ini belum termasuk data kerugian imaterial yang diakibatkan belum termasuk data kerugian oleh imaterial, masyarakat betul, yang seharusnya bernapas normal tiap hari. Kalau satu tabung oksigen harganya 50.000 kali 43, anggap saja 40 juta orang, itu 2 triliun sehari. Kali 3 bulan, 90 hari anggap saja, 180 triliun lain yang kerugian secara yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Belum lagi peluang untuk mencari pekerjaan. Belum lagi orang yang biasanya ngojek, orang yang biasanya itu, belum lagi anak-anak. Artinya banyak kerugian yang ditimbulkan begitu. Jadi apapun keputusannya nanti, kita itu tidak salah untuk menghukum pelanggar-pelanggar ini. Jangan takut. Jadi sudahlah, kami DPR mengharap semua stakeholder, pemangku kepentingan, kita harus bersatu untuk menghukum ini semua. Gak usah kita lihat siapa. Kita minta, ini teman-teman wali sudah bagus memberikan masukan. Ada senior-senior hakim, saya pikir saya masih sangat percaya ada hakim-hakim yang punya hati nurani yang baik. Kalau tadi dorongan terkait dengan undang-undang tersebut sebagai pengawalan DPR? Tidak ada masalah, DPR apapun dalam penyempurnaan untuk suatu keputusan yang besar untuk negara kami siap. Tidak ada masalah. Oke, baik, kita tunggu nanti ya bagaimana pengawalan dari DPR. Kita tidak bermain politik di sini. Yang kita lakukan adalah bagaimana dampak yang begitu besar sekarang ini tidak akan terjadi lagi di 2016. Ini kan terjadi sudah 10 tahun terakhir, bahkan sebelum-sebelumnya juga terjadi kebakaran hutan. Kita tahu tidak mudah. Yang saat ini masih menjadi PR adalah bukan kepada pemberantasan pembakaran ya, tapi lebih kepada penanganan hukum. Hukum yang memang harus menjadi... Kalau kemarin pemerintah kita minta mengalokasikan anggaran sampai minimal 12 triliun untuk kehutanan, tidak mampu, mungkin kita bisa mengerti karena keuangan kita terbatas. Tapi kita meminta pemerintah dalam hal presiden secara serius memimpin mengawal penegakan hukumnya. Karena kita hanya bisa pengawasan. Eksekusinya di pemerintah. Pemerintah yang harus menunjukkan bahwa tanpa keluar uang ini tinggal menghukum, pelakunya buktinya sudah ada, ahli-ahli hukumnya ada. Kenapa tidak tinggal memutuskan saja? Makanya DPR mikirnya tidak perlu jelimet-jelimet. Ini sudah ada undang-undangnya, cabut saja dulu sanksi administrasinya. Itu yang kita tunggu sebenarnya sanksi administrasi. Mas Pius? Ya, sambil menunggu banding yang dilakukan upaya oleh Kementerian Lingkungan Hidup juga memiliki otoritas. Tadi sudah disebutkan izin lingkungan hidup itu bisa dicabut atau dicabut begitu, karena ini terus terang sudah melanggar AMDAL begitu. AMDAL kriteria kebakaran hutan, kriteria pencemaran udara dari kebakaran begitu. Jadi AMDAL jelas-jelas telah dilanggar oleh perusahaan tersebut, sehingga izin lingkungannya bisa dicabut, sehingga perusahaan ini tidak bisa beroperasi begitu ya, tidak bisa beroperasi, tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari begitu. Dan karena ini 55% kawasan APP berada di kawasan gambut begitu di Sumatera Selatan, ini juga harusnya ditinjau ulang. Jadi kawasan-kawasan yang berada di kawasan gambut ini kalau bisa dilepas, diambil alih oleh negara untuk
kelestarian lingkungan hidup. Mumpung masih 2016 awal begitu ya? Mumpung masih 2016 awal, agar Masih bisa untuk memberikan action lebih. Betul, Resolusi dan 2016, betul. ada perkiraan bahwa El Nino akan parah lagi tahun Ya, 2016. Jadi Oke. kita tidak boleh kecolongan, harus ada upaya preventif Ya. dan penegakan hukum terhadap korporasi yang Oke. yang membakar ataupun lahannya kebakaran Oke. tahun 2015 kemarin. Baik, Walhi Jadi, juga jangan kecolongan begitu ya di 2016 ini. siap, kita sudah melakukan upaya hukum tadi disebutkan Oke. class action, Ya. civil lawsuit terhadap Citizen pemerintah begitu. Jadi kita juga mengawal Terakhir, hal saya tersebut. harus ke Kang Asep begitu ya sebelum saya tutup, singkat saja apa yang harus kita lakukan. Hukum kita ternyata Ya. belum berdiri dengan tegak. Ini masalah hukum, bicara hukum, jadi tidak hanya di Sumsel. Kebakaran hutan kan tidak hanya Sumsel, ada bagian Indonesia lainnya. Dari Riau, terus dan beberapa daerah. Harus semua itu kena, dan ini menyangkut hutan dibakar, tidak hanya menyangkut undang-undang lingkungan hidup. Undang-undang kehutanan, tata ruang, perkebunan, banyak undang-undang yang dilanggar, hukum harus ditegakkan. Mudah-mudahan perkara Sumsel ini akan memacu gugatan-gugatan lainnya. Kalau orang bicara resolusi, kita bicara revolusi, bukan revolusi mental. Revolusi gugatan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kerugian tidak hanya material, imaterial. Jangan biarkan anak bangsa, jangan republik seperti ini dibakar. Oke, Ya, baik. dibakar demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu, apalagi mereka menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Saya kira sama-sama, harus sama-sama. Jangan lupa yang kebakaran itu bukan hanya hutan, Ya. perkebunan juga. Perkebunan Iya, juga. saya bilang Jadi kehutanan, kementeriannya tata juga ruang, LHK tata- saja, Kementerian Pertanian juga nanti Harus, Oke, bisa baik, terlibat. karena yang dibakar Bapak-bapak. banyak, harus tegakkan. 221 triliun itu cukup besar tahun Betul. ini. Jadi ada Saya harus upaya akhiri besar. perbincangan kita pada malam hari Ya. ini begitu ya. Semoga apa yang Terima kita kasih, perbincangkan juga bisa memberikan pandangan dan juga sisi lain bagi para penegak hukum sebelum akan memutuskan sebuah kasus begitu ya yang terkait dengan pembakaran hutan dan lahan. Saya Rizka Indah, pemirsa harus akhiri Talk to iNews pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda di www.iNewsTVmobile.com. Kita ketemu lagi di Talk to iNews esok malam. Selamat malam.